Ayo membaca. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu? Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Bola basket lebih berat, Bu. Benar, Udin. Bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar? Benar, Siti. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Sekarang ayo berlatih. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Balok Y mempunyai massa yang lebih. Perhatikan, apakah balok Y terlihat lebih berat? Ya, maka massa lebih besar dari balok H. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih. Perhatikan, apakah gelas ukur yang berisi air terlihat lebih berat? Ya, maka gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A. Botol B mempunyai berat yang lebih besar dari botol A. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih. Perhatikan bola yang kempes. Apakah terlihat lebih berat? Tidak. Jadi bola yang kempes mempunyai massa yang lebih kecil dari bola yang tidak kempes. 6 apel mempunyai massa yang. Perhatikan 6 apel. Apakah terlihat lebih berat dari semangka? Tidak. Mereka seimbang. Jadi 6 apel mempunyai massa yang sama dengan 1 semangka. Oleh sebab itu, 3 apel mempunyai berat tentu saja lebih kecil dengan 1 semangka. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya,
massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selanjutnya, ayo mengamati. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Perhatikan gambar akuarium tersebut. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Ya, tentu saja, karena akuarium A lebih besar daripada akuarium B. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Alat dan bahan: gelas ukur, benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, balon 2 buah. Langkah-langkah percobaan: isilah gelas ukur dengan air, masukkan benda padat ke dalamnya. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Perhatikan gambar. Sebelum benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air tampak lebih kecil. Sedangkan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur, volume air bertambah besar. Isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Sebelumnya, gelas ukur berisi air sebanyak 300 ml. Setelah ditambahkan, isi air dalam gelas ukur menjadi 600 ml. Itu artinya volume air bertambah. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Terdapat balon yang belum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Sebelum ditiup, balon terlihat kecil. Namun setelah ditiupkan udara, balon terlihat membesar. Itu artinya volume balon bertambah. Kalian bisa menuliskan jawaban tersebut berdasarkan hasil pengamatanmu. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume.
Selanjutnya, ayo mengamati. Dayu sedang memperhatikan aneka bola berikut ini. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola tersebut? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Ya, ini adalah bola basket, bola sepak, dan bola voli. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya, bola basket adalah bola dengan massa yang paling besar. Kemudian bola sepak. Dan yang mempunyai massa paling kecil adalah bola voli. Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Perhatikan, bola basket adalah yang memiliki volume terbesar. Kemudian bola sepak dan bola voli. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Latihan 1. Memantulkan bola kepada teman. Latihan 2. Memantulkan bola ke lantai. Latihan 3. Memantulkan bola sambil berjalan. Sekarang ayo bercerita. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS, singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas. Simak dengan baik saat temanmu bercerita. Saat kegiatan olahraga, kami bermain sepak bola. Kemudian ada temanku yang terjatuh. Kami langsung saja membantunya berdiri dan membawanya ke UKS untuk diobati. Sekarang ayo menulis. Kamu telah menyimak cerita temanmu. Cerita tentang pengalaman menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba tuliskan alasanmu. Kita perlu menolong orang lain untuk meringankan bebannya. Selain itu, menolong juga dapat mempererat persaudaraan dan kerukunan. Kalian bisa tuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 2, 3 kapal berlayar. Tetap ceria dan selalu belajar. Bye-bye.